Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Simurilai, berjumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama memahami bagaimana kerja dari saklar tukar. Saklar tukar ini biasa digunakan pada ruangan hotel atau ruangan terowongan yang berfungsi untuk memudahkan kita dalam proses mematikan dan menghidupkan lampu. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, tolong dibantu subscribe, like, dan share video ini agar teman-teman yang lain dapat sama-sama belajar dan juga sama-sama memahami, sehingga kami juga penuh semangat dalam membuat channel-channel tentang kelistrikan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Pada gambar ini bisa teman-teman lihat ada 3 bagian utama, yaitu yang pertama bisa teman-teman lihat di bagian sini. Ini adalah komponen MCB ya. Lalu di sini ada lampu, lalu di sini ada 2 saklar tukar. Ini kita asumsikan saklar tukar yang pertama, ini saklar tukar yang kedua. Ya. Kenapa kok kita menggunakan 2 saklar tukar? Karena sistem kerja dari saklar ini adalah saklar tukar ini adalah secara bergantian, maka kita menggunakan 2 saklar tukar. Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasan intinya, coba teman-teman bayangkan terlebih dahulu ya. Di sini kita ibaratkan ini adalah sebuah terowongan. Terowongan ya, terowongan di sini ya. Sebelah terowongan ya. Terowongan. Lalu di bagian sini ini adalah pintu masuknya. Lalu di sini adalah pintu keluarnya ya. Jadi ketika kita masuk di dalam sebuah terowongan, maka kita harus mengaktifkan lampunya terlebih dahulu sebagai sumber penerangan. Maka di sini kita pasang pertama adalah saklar tukar yang pertama. Lalu ketika kita sudah masuk ruangan ya, ketika kita udah di pintu keluar, maka untuk mematikan lampunya kita pasang lagi saklar tukar untuk pintu keluar atau saklar tukar yang kedua. Ya, nah, setelah teman-teman sudah membayangkan seperti itu, udah paham ya kan? Mari kita coba. Yang pertama, langkah pertama yaitunya kita harus mengaktifkan MCB-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika MCB-nya kita tidak aktifkan, maka aliran tegangan tidak akan terhubung. Ini kan bisa teman-teman lihat nih, masih off nih. Ya, langkah pertama yaitunya kita aktifkan MCB-nya terlebih dahulu. Ketika MCB-nya sudah on ya, maka teman-teman bisa melihat aliran tegangan sudah terhubung. Ya. Pertanyaannya, kenapa kok lampunya tetap mati, belum hidup atau tidak menyala? Bisa teman-teman lihat di alirannya nih. Alirannya kita masuk ke saklar yang pertama ya. Oh, ternyata saklar pertama sudah terhubung. Ketika kita lihat aliran listriknya ke sini ke saklar kedua, oh ternyata dia terputus ya, terputus ya. Oke, kembali lagi ke asumsi yang tadi. Ini diibaratkan pintu masuk, ini ruangannya, ini pintu keluarnya. Oke, kita berandai-andai ya, berasumsi. Yang pertama kita ingin masuk ke ruangan ya, atau ke terowongan, maka kita aktifkan terlebih dahulu saklar yang pertama. Ceklek. Oh ternyata lampu sudah menyala. Oke, kita jalan nih ke sini. Tek. Untuk mematikannya kita tinggal pencet saklar yang kedua. Kita tidak perlu lagi balik ke sini nih. Ya, kita tinggal mematikan saklar tukar yang kedua pada pintu keluar. Coba ya. Klik. Dia akan mati. Seperti itu. Ya, kerja dari saklar tukar. Oh, taunya kita sudah keluar di sini nih. Ternyata ada beberapa barang kita yang ketinggalan, misalkan ada tas kita atau kunci Honda dan sebagainya. Kita tidak perlu mutar lagi keluar untuk menuju pintu ya masuk. Ya. Tidak perlu pintu masuk lagi. Kita cukup menekan kembali saklar tukar kedua pada pintu keluar. Agar kita tidak muter nih, ya kan? Kita klik lagi. Klik, menyala ya.
kita jalan ke sini, kita ambil komponen kita, misalkan kayak kunci tas atau barang-barang kita yang tertinggal di sini. Nah, begitulah cara kerja saklar tukar. Kalau kita ingin kembali lagi, tinggal kita klik kembali saklar yang pertama. Nah, klik, mati dia ya kan. Nah, lalu kita klik lagi untuk menyalakan, lalu untuk mematikan tinggal klik saklar yang kedua. Ini adalah salah satu cara kerja dari saklar tukar yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan teman-teman paham cara pemasangannya ya. Bisa ikuti statement-statement dari rangkaian ini ya. Ini dari fasa masuk ke sini, lalu ini jumper ke sini ya. Misalkan kita ambil contoh ya. Ini fasa masuk ke 0 ya. Lalu 1 di sini jumper ketiga, lalu di 1 poin ini saya ke 3. Lalu ini masuk ke lampu. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon dibantu subscribe, like, dan share video ini. Mudah-mudahan teman-teman terus semangat dalam memahami konsep dalam instalasi listrik.